Kasus kematian NS 12 tahun siswa SMP asal Sukabumi terus menjadi perhatian publik. Dari hasil penyelidikan ditemukan sejumlah kejanggalan terkait penyebab kematian korban. Kepolisian menyatakan proses pendalaman masih terus dilakukan, termasuk mengumpulkan keterangan saksi serta alat bukti tambahan guna mengungkap fakta sebenarnya. Peristiwa ini menyita perhatian warga setempat setelah beredar informasi adanya sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses awal penyelidikan. Polisi hingga kini terus mendalami keterangan para saksi serta mengumpulkan bukti tambahan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Pihak berwenang memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan profesional guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Yang pertama ada semacam keabaian ya kalau saya melihat. Jadi si anak N ini dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya, kemudian yang kedua saudara keluarga besarnya ya. Apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini Mas, yang kami memang harus turun adalah filisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan, untuk istilahnya membela diri ya. Nah, itulah yang menjadi kejanggalan di dalam kasus ini. Nah, yang kedua, di dalam keluarga itu kan ada ayah, kemudian ada anak, ada kakak sambung ya. Ini kan seharusnya bisa bisa melindungi anak ini, atau kalaupun tidak bisa mencegah lah. Tapi ternyata kejadian berulang. Nah, terus yang ketiga yang kami juga merasa ini agak ganjil gitu adalah bagaimana proses hukum selanjutnya. Karena ini kan sebenarnya bukti itu sudah kuat ya, video dan lain sebagainya sudah cukup, visum itu sudah cukup, sehingga kami sangat berharap untuk pelaku KDRT siapapun dan dimanapun itu harus segera ditindak hukum ya, secara hukum. Kenapa? Apalagi ini berkaitan dengan perlindungan anak, sekali lagi di pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang seharusnya melindungi anak adalah keluarga dan orang tua.